Yuni ya? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Iya, Kak, saya itu bingung ya. Saya itu punya kenalan ya udah agak lama, tapi orangnya nggak blokir saya juga nggak, semuanya nggak diblokir masuk tuh semua gitu. Tapi saya tahu itu alasannya apa gitu karena dia di kantornya ada dia cabangnya aslinya dia ditempatkan di cabang Hong Kong gitu loh Mbak. Terus kita itu sama-sama apa namanya kemarin itu nabung gitu. Tapi memang ya suruh ngeluarin itu pakai pajak dulu baru bisa keluar gitu. Terus? Terus habis itu kemarin itu katanya gini, kalau aku nanti kalau nggak cepet bisa jigo lah konangan aku bisa dipenjara. Oh, itu lah punya aku memang dia bantu terus Juan. Terus habis itu kemarin itu karena aku pajakku kurang, sekarang aku pulang dulu kan saya ada di Taiwan. Nah, terus aku pulang dulu, terus aku genepi, cari genep, tapi belum belum itu cukup juga. Terus akhirnya dia juga ngirimi uang dolar untuk macet itu, tapi kurang juga. Jadi kurangnya itu kita ya dia bilang ya udah nanti pulang tunggu di sekitar bulan 5 nanti punya adik udah diambil nanti uangnya udah dikirim ke aku ini ke depannya lewat nunggu adiknya keluar dulu gitu tapi yang kemarin itu bilang akhirnya gini aku ketangkep ngono aku dicekel polisi ngono habis itu kok mbak habis telepon terakhir itu terus nggak telepon tapi di SMS kadang terus maksudnya WA-nya nggak dimatiin tapi WA bisa tapi ngelihatnya nggak tiap hari ya paling 2 kali sekali gitu dilihat terus karena banyak di penjara tapi maksudku kok bisa lihat HP gitu tapi kalau menurut saya sebelumnya itu memang dia begini Mbak aku lagi karena dia mencari uang banyak banget buat pajak dia sendiri. Jadi kerja pagi sampai malam, sampai lembur lagi kerja di tempat lain itu sampai pulangnya jam 1, jam 2 Mbak itu. Terus karena dia itu mungkin nggak mau terganggu atau gimana, terus bohongin saya dia di penjara gitu. Itu gimana Mbak kalau menurut Mbaknya? Nah, saya nggak paham apa yang saya menceritakan loh, Mbak. KTP-nya, Enggak, iya. saya nggak paham dengan ceritanya KTP-nya sampean. dia asli yang di Tali itu ada Mbak. Saya nggak paham dengan Karena ceritanya sampean, Mbak. Saya minta maaf, saya nggak paham dengan ceritanya sampean. Sampean itu bagaimana, seperti apa, arisan kah, pacaran kah, itu cowok atau cewek kah, temanmu kan aku nggak paham. cowok. Itu lagi pacaran memang niatnya itu mau nikah. Oke, itu pacarmu KTP di Hong dia, Kong. ya. KTP dia tuh ada dikirim. Aslinya bukan orang Hong Kong, Mbak. Oke, Aslinya pacarmu orang orang mana? Palu, Terus? orang Palu Cina. Terus Terus? dia kantornya ada 2 cabang, Hong Kong sama di Beijing sana gitu. Terus? Terus kena saya, ya atau karena waktu itu kantornya apa namanya kayak ada undian-undian gitu, akhirnya suruh masukin uang, dia juga masukin uang, aku juga suruh masuk uang. Jadi kayak jual duit gitu Mbak. Tapi ya muda gitu, boleh diambil, tapi pajak dulu gitu. Jadi uangku juga di dalam, punya dia tuh juga di dalam. Sing tak masuknya itu gini Mbak, kemarin itu kan sudah bilang kalau aku kalau konangan kan dia sendiri orang kantor situ kan nggak boleh. Jadi jual uang itu dia situ nggak boleh. Jadi kalau konangan mesti dicekel memang bilangnya gitu sebelum dulu. Terus habis itu udah berhenti sama yang kantor itu jual uang itu udah berhenti nggak bisa lagi. Tapi uang itu suruh ngambil. Nggak ambil itu ternyata pakai pajak gitu loh. Pajakku udah tak bayari semua. Tapi tinggal sedikit punyaku. Tapi aku belum punya uang, jadi aku belum bisa. Terus aku bilang sama dia, punya aku belum bisa bayari semua itu pajak gitu gimana. Ya udah kalau gitu nunggu punya adik itu yang ada di Cina sana. Adiknya juga nabung itu gitu loh. Terus habis itu Mbak, katanya kemarin telepon itu aku ditangkap polisi, itu orangnya. Terus apa namanya? Tapi kok WA-nya itu masih bisa, enggak dia nggak blokir saya, semuanya nggak diblokir Mbak. Kamu itu pacaran sama orang Itu. Cina Thai loh. Iya, betul. Uangmu masuk berapa? Terus itu gimana Mbak? Uangmu masuk berapa, Mbak? Uangku berapa ya? Banyak Mbak.
Sampean ngomong kok, Mbak. Sampean nggak ngomong, Tapi aku bagaimana bisa menjelaskan sama sampean? ah, tapi gini, tapi dia udah janji bulan 5 Mbak, itu gitu. dengarkan Maksudnya saya dia kan nanya. nanti Dengarkan saya dibantu. nanya dulu. Berapa Iya, banyak uangmu? iya. Apa jangan uangku ya? Kalau di total, kalau uangku Afif Molin nggak ada 100. Saya nanya, total uangmu Tapi dikasihkan laki-laki itu bunga berapa? nih Berapa? apa? Totalnya berapa? Kalau di total, sekarang yang berbunga itu ya, berbunga itu sekitar banyak Mbak. Itu. Sampean tak tanya, sampean nggak jawab, saya nggak ada solusi, saya nggak bisa mikir, Mbak. Soalnya gini Mbak, soalnya itu kan uang dolar, jadi aku nggak tahu itu nanti nanti apa nama tukar itu jadi berapa aku nggak tahu. Tapi kalau uangku sendiri ya seperti itu tadi, gitu. Sampean pakai bahasa apa pacaran sama orang Cina? Pakai tulisan gedek Mandarin Bahasa gedek, sampean bisa bahasa gedek. bisa, Tulisan gedek, iya. sampean nggak Nulis usah juga bisa. pakai Google Translate atau asli nulis pakai gedek. Langsung kan dulu pacarku orang Taiwan juga. Aku dulu kan mau nikah sama orang Taiwan. Akhirnya aku belajar kan aku juga anak orang sana. Jadi aku punya keluarga gitu. Dulu keluargaku semua percaya soalnya apa ada dia nggak apa-apa kayak ngirimi KTP ya KTP asli orang Palu gitu. Kan saudara-saudaranya ibuku di sana kan semuanya kerjanya di Palu gitu. Jadi itu KTP-nya kita KTP asli, kartu anggota apa namanya kerja itu ya kerja asli gitu. Semua dikirim. Oke, lah kalau kamu sudah percaya seperti itu, sampean telepon saya untuk apa? Nah, maksud saya gini Mbak, apa benar kalau di Hong Kong itu kalau di penjara itu HP itu masih tetap bisa dipakai? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Hmm? Tapi Mbak aku minta tolong penjelasan. Kalau mau turun Mbak itu gimana? Kalau misalnya dia mau meninggalkan saya, semuanya nggak diblokir Mbak. Maksudnya masih aktif. Atau mungkin dia nggak mau diganggu gitu ya. Sampean, Perjanjian sampean kan dia bilang mau bantu tadi, saya. sampean punya keluarga orang Cina. Sampean keturunan orang Ya, Cina. Sampean tahu bahasa Cina. Otomatis sampean harusnya lebih tahu daripada saya dong. aku asli orang Indo Mbak. Aku juga Ngerti, orang tapi kan Cina gitu. keluargamu orang Cina kan tadi kamu bilang. Saudara-saudaramu Iya, orang iya, Cina kan. Lah, iya, iya. sebelum tanya sama saya, apakah sampean tanya langsung sama keluargamu? Tentunya keluargamu lebih cerdik daripada saya. Karena dia orang asli Cina. Sementara saya bukan. Saya bukan. Saya cuma nangani kasus-kasus saja. Makanya saya nanya nih, Oh, kamu mm-mm. sudah tanya sama keluargamu tentang investasi itu? Iya. Sudah tanya? Ya dulunya nggak percaya. Tapi karena dia ngirimi semua dikirim. Pertama pernah aku kirim surat ke rumahnya dia juga bisa masuk gitu loh Mbak. Terus KTP itu asli, anggotanya asli. Akhirnya keluarga saya bilangnya, oh ya ini asli, ini P gitu. Jadi aku ya terus mengikuti gitu. Bagaimana tahu asli dan tidaknya, Mbak? Bagaimana keluargamu Nah, bisa KTP asli kan lain. KTP asli kan tahu kalau orang sana. Saya, Mbak, saya di Hong Kong. Iya, Saya itu tidak bisa iya. membedakan KTP asli sama tidak, kecuali polisi. Kenapa? Karena di tempat kerja saya itu pernah ada orang Indonesia pakai KTP palsu. Saya aja nggak bisa membedakan. Iya, Saat kantor saya iya. digerebek, itu baru kami tahu. Bos saya itu orang Italia asli pun nggak Oh, tahu. Makanya saya nanya ini, keluargamu tahu keaslian KTP itu? Berarti kan orang tua tahu keluargamu kok. Iya, keluargamu sudah tahu iya, loh, berarti kan pinter. Karena kami, restoran kami, iya, iya. itu ada Iya. orang pakai KTP palsu, kita nggak bisa ngecek, Mbak. Karena yang bisa mengecek Oh iya, keaslian itu cuma polisi dan imigrasi. Polisi dan imigrasi. iya, iya. Jadi kalau keluargamu mengatakan bahwa KTP-nya itu asli, benar. Suami saya yang asli orang Cina, orang Hong Kong, tidak Iya. akan bisa tahu itu asli atau palsu. Oh gitu ya. Makanya kan tadi saya Terus, bilang, iya. keluargamu begitu yakin bahwa KTP-nya dia asli, kenapa kamu tidak meminta mereka melacak di penjara mana, penjara mana? Kalau saya mengatakan Oh sama itu Samet, baru kemarin, Mbak. Ini orangnya kan baru kemarin, ya, sekitar 1 minggu ini. Aku kan ada di Indo sekarang. terus
Jadi sebelum pulang ke Indo, aku sekarang nanti siang aku mau balik lagi ke Taiwan gitu. Jadi 1 minggu itu dia belum seperti itu. Jadi masih 1 minggu ini gitu loh. Dia katanya kena masalah nanti kalau aku masih cari apa namanya kayak pengacara gitu kan dia. Dan cari Sebentar. pengacara ya nanti kalau Kamu TKW Taiwan apa Hong Kong? saya Taiwan Terus pacarmu itu orang mana? Orang Thailand di Hong Kong, di Hong Kong. di Hong Kong. Adaku orang Cina, tapi kerjanya di Hong Kong, di kantor Hong Kong. Kantor Hong Kong. Kenapa aja? Ya di perusahaan apa gitu loh. Oke. Ini baru pulang ke Cina 4 bulan, terus balik lagi gitu. Pusatnya orang Cina sana, pusatnya kantor itu orang Cina sana di Talu sana gitu. Itu investasi bodong atau gimana sih Mbak? Saya kok jadi bingung. Kalau dia bilang dulu, aku sebenarnya kan nggak mau ikut-ikut gitu. Dia bilang kalau orang luar malah nggak apa-apa itu, tapi kalau orang dalam dia akan kerja di kantor itu nanti kena masalah dia. Jadi yang beli nih uangnya dia tuh kirim ke saya Mbak suruh beli nih. Jadi jual uang dijual dia diundak nih. Itu kan kantornya kayak itu loh Mbak kayak apa namanya ada undian gitu. Ya cuma 1 kali itu toh itu adanya. Jadi uangnya dia yang beli ini juga aku juga gitu. Kamu pegang uangnya dia Sama-sama. juga. Iya yang beli ini dia itu aku malahan. Duit dia kan sebelum ada undian itu kan kita udah hubungan. Nah, itu belum ada undian dan itu dia udah kasih tahu uangku segini kan dia memang niat mau nikah gitu loh. Terus uangku ada segini. Oh besok so yo nakamu saiki yo nakamu saiki lah aku kerja lah aku bojo iso ngurusi apa-apa aku sing ngurusi ya bojoku deh kan ngoten. Terus akhirnya dia benar aku nggak minta aku juga nggak ingin tahu tapi kamu itu adalah istriku. Jadi kamu harus tahu uangku ada berapa. Nanti mungkin aku ada si apa gitu. Kamu bisa nanya aku. Coba dikirimnya tok gitu Mbak. Dikirim Sampean pernah ketemu sama dia? lagi. Ketemunya belum, tapi video call. Dan Terus sampean kan sudah sebenarnya mau dikenalnya keluarga nih. Mau dikeluarnya ibu-ibu gitu waktu itu. Terus kan aku nggak punya missing itu loh Mbak. Telepon pakai missing itu kan semuanya pakai missing. Aku nggak punya gitu. Jadi orang lain itu nggak pakai WA, pakainya missing. Jadi aku nggak bisa. intinya adalah kamu belum pernah ketemu dengan laki-laki ini, benar nggak? Iya belum. Dan sampean mau dikenalkan sama keluarganya tapi belum, benar nggak? Waktu itu iya aku yang nggak mau aku kakaknya juga ada di Taiwan di Kaohsiung gitu loh. Waktu itu sebelum ada undian dan itu sebenarnya kita itu sudah mau ketemu mau tunangan terus mau ke kakaknya dulu kan dia nggak punya orang tua nggak punya istri nggak punya orang tua adanya anak satu tapi masih sekolah gitu loh. Sampean kenalnya dari mana, Mbak? Terus Kalau boleh tahu. kalau kenalnya dari teman ke teman. Bukan, soalnya kalau kayak gini, saya ingin tahu nih. Iya. Karena saya curiga ini adalah sindikat yang kemarin tuh sama yang dicari-cari di Burundi sama orang Hong Kong. Tapi dia posisi nggak ada di Hong Kong. Ini kan ada beberapa Oh. orang yang tertipu dengan mengaku orang Cina kerja di Hong Kong. Tapi padahal mereka sama sekali tidak pernah ke Hong Kong. Makanya saya nanya, Oh. sampean kenal dari internet, teman dari teman atau enggak? Saya cuma ingin tahu aja. Kalau sampean Iya, nggak ngaku, ya teman dari teman. Ya, kenalnya dari teman. terus kenapa kamu nggak menyelidiki ke temanmu itu orang mana? Itu KTP-nya itu kan aku pernah udah kirim surat ke sana juga. Memang benar alamatnya di sana dia. KTP-nya asli itu, tapi kan waktu kirim surat itu nggak tak kasih nomor. Nyampe nggak? Jadi yang di sana itu nggak bisa ngubungi. Akhirnya surat itu nyampe sana, belum nyampe sana dia udah kembali ke Hong Kong. Jadi sudah menghubungi aku lagi. Jadi suratnya yang di sana itu, yang pos sana itu menghubungi saya. Ini
memang alamatnya ada, tapi nomor teleponnya nggak ada. Gitu. Jadi nggak tak kasih nomor itu, jadi dia nggak bisa ngubungi. Terus aku bilang, oh sudah Pak, kalau itu nggak usah dimasukin aja, ditarik balik aja karena orangnya sudah kita sudah hubungan lagi, udah ketemu lagi. Aku bilang gitu sama orang yang di sana. Terus gimana Mbak kalau menurut Mbak Yuni? Menurut saya itu adalah penipuan. Karena Saman yakin banget bahwa kamu kenal keluarganya, bahkan kamu bilang saudaranya ada di Kaohsiung, dia kerja di Hong Kong seperti ini, saya bisa katakan itu adalah fake penipuan. Saman boleh percaya sama saya pengen boleh tidak percaya sama saya. Karena itu nomornya nomor Hong Kong, Mbak. Nomor apapun, Mbak. Karena orangnya nggak ada di Hong Kong pun bisa pakai nomor Hong Kong. Saya posisi nggak ada di Hong Kong, sekarang saya pakai nomor Hong Kong. Iya. Itu WA. Iya. Karena itu saya bilang, kalau sampai nanya saya itu adalah fake penipuan. Tapi silahkan menggapai mimpimu sendiri menikah dengan mereka. Tapi yakinlah uangmu tidak akan pernah kembali. Karena di Hong Kong kalau di penjara itu nggak bisa main HP. Ini yang pertama. Dan kedua, pajak itu 1 tahun sekali. Gaji dia berapa sih? Main apa sih? Kok sampai takut banget dengan pajak? Pajak yang ada di Hong Kong itu tidak pernah menganiaya rakyatnya. Yang pertama, saat COVID berlangsung, pajak 100% dikembalikan pada pada pembayar pajak. Dikembalikan full. Jadi pajak itu tahun kemarin dikembalikan total pada masyarakat Hong Kong. Jadi pajak di Hong Kong itu dikembalikan. Jadi kalau dia bilang takut dengan pajak dengan ini, saya merasa bahwa itu terlalu mengada-ngada. Terlalu mengada-ngada. Oh gitu ya. Iya, tapi dia juga ngirimin uang aku Mbak, sudah 3 kali ngirim. Ya aku tapi tak pakai itu, tak belinya itu, terus sama pajak kemarin juga dia bantu juga. Pajak? Siapa yang bayar pajak? Sampean bayar pajak? Iya, itu kan rekening yang di dalam kan atas namaku. Nggak bisa Mbak, sampean nggak mungkin ditarik pajak kalau di Hong Kong. Karena sampean bukan orang Hong Kong. Bukan, tabungannya bukan di Hong Kong. Tabungannya ada di dolar di Cina sana. Lah terus kenapa ngomong bilang ada pajak di Hong Kong? Bukan. Itu maksudnya banknya itu loh, banknya itu. Kan aku tanya langsung ke banknya ya. Terus bilangnya. Kamu tanya langsung ke bank mana? Itu kan dikasih tahu. Ke bank? Ya bank itu, bank apa namanya? Kamu tanya bank mana? Hong Kong? Ya bank Cina, bukan bank Cina. Setahu saya bank Cina itu kalau ada telepon masuk, itu kalau bukan nomor rekeningnya nggak ngasih informasi loh Mbak. Itu rekeningnya kan punya saya. Kamu buka rekening bank di Cina? Langsung. Nggak bisa Mbak, kamu nggak pernah tinggal di Cina, kamu nggak punya KTP Cina, nggak bisa buat bank di Cina Mbak, kecuali bank palsu. Oh iya. Keluarga saya ada di Cina Mbak, saya datang ke Cina harus buat visa, dan saya nggak bisa buat bank Cina. Saya, keluarga saya di Cina. Itu nggak bisa buat bank di Cina Mbak. Nggak bisa. Iya Mbak. Kalau sampean sekarang bilang sama saya, sampean bisa buat bank di Cina, itu nggak mungkin. Itu sindikat. Saya seperti yang saya katakan, itu sindikat. Kamu di Taiwan bisa buka bank di Cina. Yang benar aja. Cina itu ketat sekali, Mbak. Apalagi money laundry, korupsi. Pancung langsung, Mbak. Iya. Hukumannya mati di Cina itu. Lah kok sampean orang Indonesia TKW di Taiwan, tiba-tiba ke Cina tidak pernah datang ke Cina buka bank Cina. Enggak lah, enggak. Itu halu. Enggak bisa. Saya bisa katakan halu. Iya. Karena sampean bilang bahwa sampean bisa bahasa Cina, sampean tahu perjanjian karena sampean bisa bahasa Gedek, dan sampean punya keluarga di Cina, saya rasa sampean lebih paham daripada saya. Tapi ternyata sampean tertipu. Kenapa saya bilang sampean tertipu? Satu, pajak. Pajak apa? Lawang kamu bukan masyarakat Cina, kamu bukan pemegang KTP Cina. Kamu buka bank di Cina. Kamu pernah ke Cina? Kamu nggak pernah ke Cina. Yang benar aja.
Cina itu ketat iya. sekali loh Mbak. Pakai mata loh. Iya. Kalian Iya. nyuri di Cina itu langsung ketahuan loh. Yang bener aja loh, Iya. sampean. Iya. Makanya saya tanya nih, yakin dia kirim uang ke kamu? Yakin dia transfer ke Cina ini, itu, ini, itu? Karena apa? Saya bisa menyelidiki dengan jelas. Tapi kalau kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya, itu hak kamu. Iya. Tapi dari cerita kamu saya Iya. nggak percaya. Saya minta maaf. Saya bukan ingin menghujat atau menghakimi. Karena saya Iya. posisi orang Hong Kong, permanen Hong Kong. Iya. Tapi saya nggak bisa buka bank di Cina. Mana mungkin Oh, kamu iya. yang pekerja migran Indonesia ada di Taiwan, buka buku rekening di Cina. Nggak masuk. Nggak ada itu. Oh, iya, iya. Makanya saya bilang, sampean tertipu atau sampean sengaja ditipu, karena saya tanya, karena laki-laki ini beroperasinya lewat online. Sebentar, lewat online. Dan kamu yakin teman-temanmu itu tahu siapa dia? Karena saya sudah tahu nih Mbak. Karena saya sudah pernah menyelidiki. Mereka mainnya pakai WeChat. Jadi terserah sampean. Itu yang mana, Mbak? Richard itu yang mana? Ya Mason itu. Oh, Yang sampean bilang sampean nggak punya itu. iya. Iya, Aku nggak pakai itu. iya. Oh, iya, iya. Karena sekali lagi Terus, kamu boleh punya impian menikah dengan orang Cina. Tapi apa yang kamu sampaikan itu tidak masuk di logika saya. Kenapa? iya, Bukan iya. saya ingin menghakimi ya. Bagaimana kamu nggak pernah ke Cina kok punya bank Cina? Sama dengan orang Hong Kong ngomong punya bank Indonesia, BRI, BCA. Loh, dia nggak pernah datang ke Indonesia kok. Bagaimana mungkin dia punya bank BCA, BRI? Ah, yang benar aja Mbak. Iya, iya. Intinya sampean tertipu kalau sampean nanya sama saya. Iya, iya. Wong Oke. kamu Coba nggak saya pernah ada pikirkan. di luar negeri kok. Tiba-tiba kamu bilang kamu punya bank kan ya nggak mungkin toh. Iya, Bener nggak? iya, betul. Iya lakon apa maneh iki. Ah, Kan sampean udah bilang tadi bilang sama saya kamu bisa bahasa Cina. Kenapa saya bilang yakin kamu bisa oh, bahasa Cina dengan ini ada travelnya lagi telepon bentar ya, Mbak. Oke, terima kasih. Travel, maaf sekali. Maaf ya, saya bukannya ingin menghakimi ya. Benar. Tapi ini bagi saya sudah overload. Ya, bentar ya. Jadi teman-teman boleh boleh ngomong apa aja ya, tapi yang masuk akal ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian menganggap bahwa kamu bilang kamu sudah pacaran, kamu sudah tahu, sudah ngerti seperti ini, seperti itu, orang masalah. Tapi untuk membuka bank Cina itu sangat sulit sekali. Jadi nggak seperti yang kalian bayangkan ya. Tiba-tiba ada orang jatuh cinta sama kamu, ketemu aja nggak pernah. Bagaimana mungkin? Kalian boleh mengatakan apapun dengan apa yang saya sampaikan, tapi jangan terlalu halu ya. Karena ini tidak mungkin. Jadi karena saya jujur ya Mbak, saya menikah dengan orang Cina, tapi saya nggak bisa bahasa Cina. Saya tidak bisa bahasa Cina. Jadi kalau kalian percaya silakan, nggak percaya nggih monggo. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa apa yang kalian ingin sampaikan, apa yang ingin sampean katakan boleh. Yang penting kalian nggak overload pada diri kalian sendiri. Nah, kalian overload pada diri kalian sendiri saya ngeluh. Ya, akan menjadi bahan ketawaan orang lain. Masa iya seperti itu? Ya, kan ngejandagel kalian itu. Jadi kalau kalian pacaran dan kalian ceritakan sama saya boleh. Tapi jangan sampai itu semua adalah halu buat kalian sendiri. Kalian tidak pernah ketemu. Saya bukan ingin menghakimi ya. Sekali lagi saya tidak ingin menghakimi kalian. Tapi jangan membuat kalian sendiri lupa diri. Ya.
Kalau sama kalian sampai halu ngeluh enggak ya. Malah melas deh kalian sendiri, kalian halu. Halo?